Saat lu takut untuk terjun, itu waktunya lu terjun. Rasa malas itu menurut gue akan hilang saat kita terbiasa menaklukkannya gitu. Jadi kayak 1, 2, 3, biasanya yang keempat akan beres juga gitu. Tapi kalau kita udah makan rasa malasnya 1 atau 2 kali, yang ketiganya biasanya juga kita akan ikutin si malasnya itu. Tapi ada gak sih keputusan hidup lo di usia 20-an yang menurut tuh gila banget dan lo gak akan pernah sesali itu? Kalau gue kan lari nih, gue kalau lari masuk ke pemukiman TNI, manggil Teddy. Oh gitu? Ya kalau mereka kayaknya tahu gue aja waktu zaman gue sama Teddy gitu kan. Makanya kenapa kalau kita curhat sama orang lain pasti kayak tenang aja, lu kan cuman gini-gini, paling itu ini. Nah itu tuh nggak ada di otak kita kalau kita lagi ada di problemnya gitu kan. Mungkin banyak quotes ya, hindari teman-teman yang membawa kalian yang cuma bercanda aja. Menurut gue enggak, karena mereka tuh punya porsinya masing-masing. Gue kayak gue kasih love gitu kan, kayak gitu. Kesel gak? Lo liat langsung kan? Kesel. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal Farhanov ditemani oleh temanku, seorang pelari top, kreator top. Mungkin kalian udah tahu dengan nama Kak Kev. Halo semuanya. Tapi rata-rata gak ada yang tahu loh, namanya Lukman loh. Nama aslinya Lukman. Terus tadi kayaknya kalau pelari di-cut aja ya. Jangan di-cut. Jangan Lo di-cut. udah maraton, Maksudnya? udah finish loh. Tokyo Marathon loh. Sedangkan gue belum pernah ikut Tokyo Marathon. Oh iya. Tapi maraton udah sering kan? Gak juga. Wah, masa sih? Tokyo Marathon one of the best marathon yang ingin aku lakuin tapi belum tercapai, dan ya gue kagum banget sama lu Kev. Thank you. Lu berhasil dapetin Thank you. gelar maraton. Mungkin dari sisi sekelasnya dulu. Lo tau kalau sekelas itu sekelompok atau sekolah kelompok malas. Okay. Jadi orang-orang malas nih yang nonton podcast ini. Masa sih? Iya. Ya mau berkembang, malas tapi mau berkembang. Okay. Lukman, itu orangnya malas atau enggak? Atau lu semua yang lo lakuin sekarang konsistensi di konten, lari, sesuai mood atau enggak? Kalau sekarang sih kayaknya udah mulai gak malas. Tapi lebih ke rasa malasnya tuh akan tetap ada gitu. Cuman gue makin kesini udah makin tahu bahwa gimana cara ngelawannya. Dan apa efeknya saat gue ngikutin malas atau enggak gitu. Kalau dulu sih gue orangnya pemalas banget. Terus ya sejak gue mencoba melawan rasa malas, ya mungkin ini semua yang terjadi gitu. Ini hasilnya gitu. Titik baliknya di mana lo ngerasa bahwa malas itu gak bisa dimanjain terus. Yeah. Dan gue harus keluar dari fase malas ini. Iya, banyak beberapa hal yang menurut gue di hidup gue hasilnya mengecewakan diri gue, dan gue tahu bahwa ternyata sumbernya adalah rasa malas yang gue makan gitu. Gue nggak lawan rasa malas, dan akhirnya banyak hal-hal kekecewaan yang terjadi gitu di sebelum itu. Dan akhirnya saat gue sadari, gue coba lawan rasa malas, gue coba konsistensi, dan ternyata ya semuanya bisa gue capai gitu. Cara simpel deh, gue penasaran. Cara simpel ala Lukman ini. Apa ya? Dalam konteks apapun, mungkin dalam konteks konten ya. Kalau gue pribadi sih ada fase malas atau sesuai mood untuk konten. Atau paling simpel fase lari pagi juga. Pasti orang rata-rata malas semua. Gue gak tahu ya kalau misalkan gue harus bilang gimana sih cara biar gak malas. Lebih ke pembiasaan dirinya aja, lu lawan atau enggak. Cuma itu doang. Karena menurut gue solvingnya ya cuma dilawan aja. Kalau rasa malas tuh gak ada hal-hal lain gitu. Ya mungkin ada kalau kita breakdown contoh, kalau misalkan mau lari, gue bener-bener kayak malamnya gue udah mandi dulu. Seenggaknya kalau paginya gak harus gue mandi, gue bisa berangkat. Terus sepatu atau baju olahraga gue udah siapin dari malam. Jadi seandainya gue bangun tidur, gue mau cancel lari, gue udah siap-siap loh dari tadi malam, masa gak gue turun kayak gitu. Nice. Yeah. Gue seneng banget tuh POV itu. Karena banyak orang kirain kita tuh kalau mau lari pagi, itu berangkat dari lari. Bangun pagi, lari. Tapi menurut gue lebih efektif kalau dari malamnya tuh. Betul. Ya, preparing dari malam Bener. Udah ada sepatu, udah ada bajunya. Dan ketika apakah hujan atau apapun, kita kayak punya rasa bersalah. Iya, betul. Mau gak mau gue harus tetap jalanin ini gitu. Ya, dan rasa malas itu menurut gue akan hilang saat kita terbiasa menaklukkannya gitu. Jadi kayak 1, 2, 3, biasanya yang keempat akan beres juga gitu. Tapi kalau kita udah makan rasa malasnya 1 atau 2 kali, yang ketiganya biasanya juga kita akan ikutin si malasnya itu. Yeah. Kalau gue kayak gitu sih. Lebih tepatnya kita tidak follow plan tapi kita follow mood ya. Iya betul.
Mungkin dari sisi kontennya deh, gue penasaran ya. Kok bisa lu konsisten itu gitu? Kalau konten ya, kalau ngomongin konten sih udah terlalu kompleks kalau gue bilang harus konsisten atau enggak, karena gue sudah berupa company. Maksudnya pekerjaan ini udah bentuk dari pekerjaan gue punya karyawan dan mereka harus gue gaji, mereka harus makan juga. Tapi kan lu harus berangkat dari lu tidak punya karyawan. Oh ya, mungkin kalau ngomongin dulu ya, tapi kalau sekarang sudah mungkin gue udah nggak mungkin apa ya, maksudnya kalau mood gue nggak syuting kayaknya udah nggak mungkin deh, karena satu ada brand, ada pihak eksternal, ada pihak ketiga yang memang harus deadline-nya sudah mereka tentukan. Terus yang kedua tadi sisi internalnya ada karyawan, dan diri gue juga, masa gue lebih buruk dari hari kemarin kayak gitu-gitu. Untuk hari ini sih kayaknya udah terlalu jauh untuk mengikuti rasa malas di konten. Tapi kalau dulu mungkin ya sama lah sama teman-teman mungkin yang baru ngonten sebentar kayak gue udah malas, gue udah nggak konsisten lagi. Nah kalau itu sih harus dilawan banget gitu. Dan mungkin gini ya, ada orang yang mikir bahwa dia mah instan, dia mah sekarang yang baru terkenal gitu, baru muncul di permukaan gitu. Tapi aku yakin gak cuma si Kev ini sendiri, banyak karakter-karakter atau banyak kreator di Indonesia itu mereka udah lama ngebangun itu, udah mapping sejak lama. Mereka tuh udah jadi growth-nya itu dari akar, gak kelihatan. Dan ketika udah tumbuh jadi pohon, mereka tuh tinggi. Yeah. Dan menurut aku juga, aku gak tahu aku ngeliat POV seorang Kev itu gitu ya. Dan pertanyaan simpelnya, lu udah ready untuk semua ini? Udah ready untuk semua ketenaran dan lain-lain ini? Atau emang lu udah mapping dan lu tahu nih bakal di fase ini? Jujur memang ini gue orang yang bersiap mungkin. Kurang lebih sebelum 2024 berarti gue start di 2021 ada 3-3 tahun setengah buat gue bersiap gitu. Sebenarnya gue udah melakukan konten ini, sudah produksi konten itu sekitar 3 tahun sebelum mungkin orang-orang tahu Kev gitu. Gue udah development beberapa karakter sebelumnya, gue udah coba bikin ini, ternyata kurang karena apa, gue pindah lagi, gue ganti segmentasi dari awalnya anak-anak kecil. Dulu gue konten gue tuh buat anak-anak, terus buat anak-anak, pindah karena memang menurut gue income-nya kurang baik, karena brand untuk usia segitu gak banyak lah gitu, pindah ke orang-orang tua yang umurnya besar. Gue sempet Mayor Teddy itu mungkin teman-teman tahu, gue cepat parodiin Mayor Teddy, dan di situ segmentasinya juga cukup general. Cuman menurut gue yang pertama gue nggak jadi diri gue sendiri, terus yang kedua gue nggak enak lah masuk brand ke gue tapi gue atas nama orang lain, dan kayak wah di situ gue nggak lebih dari 2 bulan gue langsung mapping lagi sama tim gue. Gimana caranya memang kita harus punya karakter original sendiri, dan yang kita sudah pelajari selama 2-3 tahun ke belakang harus kita buat apa ya, dan akhirnya gue ngulik diri gue sendiri. Dan gue ngulik kita nggak usah bikin jadi orang lain deh, gue coba sadari bahwa apa yang gue punya, apa yang gue lakukan di sebelumnya, tapi kita lihat dari sudut pandang yang lucu gitu, karena gue adalah konten kreator komedi kan. Dan dari situ muncullah si Kev ini. Dan Kev itu sebenarnya adalah gue di masa-masa SMA dan masa-masa lalu yang gila, cringe banget, so ganteng banget, so cool banget. Buat teman-teman SMA gue kayaknya mereka juga sadar bahwa sebenarnya itu tuh gue gitu. Mungkin tapi tetap gue kasih hiperbola karena namanya konten, kita harus benar-benar menyentuh emosi orang lain kan. Terus dari situ ya ternyata saat gue sajikan diterima gitu, dan seru lah sampai sekarang gitu. Dan gue menerima hujatan-hujatan lucunya gitu, karena hujatannya bukan langsung ke gue tapi ke karakter kan. Benar. Dan gue dari awal sampai sekarang gue nggak pernah benar-benar bikin konten yang langsung menunjukkan itu diri gue, tapi semuanya adalah karakter-karakter gitu. Jadi seandainya memang ada masalah atau bukan masalah, harus dihujat, gue pun terima, kayak hujat aja si Kev gitu. Karena si Kev itu berupa karakter menurut gue kayak gitu. Tapi kan biasanya karakter itu ada expires date dia. Kayak mungkin kayak materi 2 bulan. Tapi Kev ini akan terus ada atau gimana? Menurut gue karena memang gue bangun ini secara serius dari awal, kayak seandainya memang nanti kita harus mengikuti tren atau trennya berubah, ada hal-hal lain lah gitu di sosial media, gimana caranya gue akan tetap ada di sini. Dan akhirnya ya gue lebih ke core-nya. Kev itu cuman bentuk karakter yang bentuk seseorang yang memiliki karakter songong, so ganteng. Jadi menurut gue seandainya memang ada
tren-tren baru ini bisa diadaptasi gitu. Contoh kayak kemarin puasa ya gue ikutin puasa. Kalau puasa gimana sih seandainya ada orang-orang yang sok ganteng ini di bulan puasa biasanya ketemunya di mana ya? Oh taraweh, orang-orang keluar nih. Orang-orang keluar taraweh. Mungkin cewek-cewek bisa tuh ketemu cowok di situ. Nah si karakter Kev masuk di situ. Terus kalau Idul Fitri gimana ya? Oh ternyata ada saudara yang tiba-tiba ganteng gitu. So cool. Tapi itu memang ada aja kan gitu kan. Ada aja. Nah menurut gue itu bisa dimasukin. Terus after itu mungkin lari, gue juga jadi pelari yang so cool kemarin sempat kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau karakter aja yang punya ciri khas sifat, menurut gue itu akan bisa diadaptasi kemana aja gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin banyak kreator udah mulai pakai metode ini kelihatan so cool, tapi kita malah benci orangnya gitu kemarin. Tapi kalau lo itu kita malah bencinya secara addictive gitu loh kayak. Iya. Jadi seru gitu. Iya. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin ini karena tadi gue bikin space gitu antara pribadi diri gue juga karakter yang gue bawa gitu, dan memang akan dibalut di semua kontennya ini berupa konten gitu. Benar-benar ini terlihat seperti konten gitu. Jadi nggak benar-benar menggambarkan diri gue nggak pernah masukin sedikit pun menurut gue hal-hal yang ada di diri gue di konten gue. Sedikit pun menurut gue kayak ya, bahkan bahasa pun gue rubah gitu di situ. Bahasa ya ekspresi seperti itu mungkin di hidup gue nggak akan pernah sampai sedalam itu juga. Jadi gue kasih space antara diri gue dan karakter yang gue bawa. Jadi mungkin orang-orang juga menghujatnya akan cuma sampai di situ gitu. Nggak ada batasan, ada batas untuk sampai ke diri gue gitu. Mungkin kita juga tahu bahwa di fase 20-an kan ada titik di mana lu bakal kena mental health gitu. Oh iya. Ada fase kesepian ya. Gue kalau 20 tuh apa? Life quarter crisis. Ya. Yes, betul. Oke lah, kita rangkum jadi satu konteks quarter life crisis lah. Walaupun lu tadi udah memisahkan karakter pribadi dengan si Kev ini, walaupun orang mungkin kalau ngehujar atau beneran kesel itu si Kevnya, tapi secara lu pribadi lu pernah nggak kayak di dunia kreatif ini tiba-tiba kena mental health atau di fase kesepian banget? Boleh ceritain ke kita? Mungkin kalau rasa-rasa apa ya, kesepian atau terpuruk kayaknya semua orang pasti punya gitu ya. Kalau gue sih lebih ke apa ya, fase-fase kalau kesepian jujur gue nggak pernah deh kayaknya, karena alhamdulillahnya memang gue selalu dikelilingi sama orang-orang yang menurut gue itu selalu support diri gue, dari keluarga, dari pacar gue, dari teman-teman, bahkan tim gue yang tiap hari datang ke kantor. Itu menurut gue kayaknya gue nggak pernah ada space, bahkan 1 minggu sendirian pun gue nggak pernah deh kayaknya. Karena gue orangnya suka banget nongkrong, gue sosial banget lah gitu. Jadi sehari pun misalkan seandainya habis pagi lari sama teman-teman lari, habis itu ke kantor sama teman-teman kantor gue switch gitu, kayak pagi gue bikin konten, siangnya gue ada kantor yang satu lagi. Nah ke situ habis gitu sorenya masih main lagi. Jadi benar-benar gue suka banget ketemu sama orang, dan hal-hal itu menurut gue benar-benar menutup kemungkinan yang harusnya terjadi dari kesepian, gue terpuruk karena konten dan lain-lain. Semuanya lupa gitu kalau udah sama hal-hal ketemu mereka. Dan selalu gini ya, contoh seandainya memang gue punya masalah, kayaknya gue udah tiba-tiba cerita aja sama mereka gitu, dibagi ke 5 circle, punya 5 solusi. Dan akhirnya ya sampai sekarang menurut gue nggak pernah punya keterpurukan yang terlalu besar atau kesepian yang tadi dibicarakan, kayaknya enggak deh. Itu poin menarik ya tadi ya, karena nggak cuma dari sisi kesepian, keterpurukan juga, apalagi kita di industri kreatif ini ada ngerasa bahwa mungkin kita lebih sering stres dari sisi outcome-nya lah. Misalnya gini, kita bikin konten gak ada yang nonton. Oke. Itu kalau dikerjain sendiri, dipendam sendiri pasti kan jadi stres, betul. Tapi karena lo ada tim, justru itu titik dimana apa yang bisa kita level up. Iya, betul. Iya, bener ya. Iya, bener. Kayak gitu banget sih menurut gue. Gue setuju bagian itu, karena gue pernah ngerasa bikin konten sendiri waktu itu. Dan kayak berat banget deh kalau outcome-nya kurang itu. Jadi stres. Bener. Dan bagi teman-teman di luar sana yang ngerasa di fase kayak aduh konten sendiri dan segala macam, menurut gue lo harus punya komunitas positif. Betul. Komunitas positif yang kreatif lebih tepatnya. Iya, bener. Ini malah gue mau bridging, tapi kita ada ruang kreatif. Iya, ada ruang kreatif ternyata teman-teman. Ada komunitas positif yang menurut gue bisa support lo ketika konten atau ketika kayak lagi down banget. Benar, karena menurut gue kalau kita punya problem, sudut pandang kita sendiri ya, maksudnya
secara harfiah memang akan fokus terhadap problemnya, tapi orang lain akan punya sudut pandang yang berbeda. Makanya kenapa kalau kita curhat sama orang lain pasti kayak tenang aja lu kan cuman gini-gini, paling itu ini. Nah, itu tuh nggak ada di otak kita kalau kita lagi ada di problemnya gitu kan. Makanya kenapa katanya orang kalau curhat soal hubungan biasanya nanya ke orang yang nggak pernah pacaran gitu. Karena menurut gue kayak gitu. Sebenarnya kita tuh lebih pro dari dia, cuman kita tuh fokus sama problemnya, kita lagi ada di dasarnya aja sebenarnya gitu. Sebenarnya ilmu kita pasti lebih banyak dari orang lain gitu. Tapi kenapa orang-orang yang gak pernah pacaran biasanya jago banget gitu. Gue pernah baca jago banget buat ngasih tau orang yang pacaran lu tuh salahnya di sini. Sebenarnya kita yang lebih jago, cuman kita nggak bisa ngelihat maksudnya sudut pandang kita tidak bisa menjauh karena kita lagi ada bersamaan dengan masalahnya gitu. Dan itu butuhnya teman-teman, mungkin support system. Gue selalu percaya eksternal gue adalah orang yang membawa gue sampai di sini gitu. Yes. Ya, itu dia. Itu kalau kita di industri kreatif, klien, project kita itu tidak bisa dipungkiri, relasi, konteks eksternal tadi. Apalagi nih orang kemarin jadi salah satu pelari maratonnya Pocari loh. Gue penasaran ya, karena itu mungkin manifestingnya banyak pelari. Mungkin ya. Nggak mungkin emang gitu, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi top 6 ya, 6 orang ya, yang mewakili Pocari di Indonesia ya. Boleh ceritain nggak cerita sisi maratonnya? Karena kalau secara self improvementnya, kita kan kalau ngomongin maraton ya teman-teman, itu kan kalau kita bukan atlet itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang strong melawan mental health-nya sendiri, keraguan dirinya sendiri untuk bisa mencapai garis finish, dan lu berhasil mencapai garis finish. Gimana cerita lu bisa kayak ada titik di capek banget kayak mungkin di kilometer 30 kayak ya udah sini aja deh. Yeah. Sebenarnya maraton ini adalah hal yang nggak pernah gue duga malah. Dari semua pencapaian yang menurut gue kayak datang di 1 atau 2 tahun terakhir itu malah maraton ini yang gak pernah gue masukin list gitu. Kok maraton ya gitu. Jadi awalnya memang gue suka olahraga aja. Olahraga biasa-biasa, lari pagi gitu. Beberapa kilo, paling 1-2 kilo awalnya atau sampai 5 kilo. Terus ceritanya di bulan Juli kemarin gue ikutan PS Run. Pocari Sweat Run di Bandung iseng banget. Iseng banget 5 kilo. Gue nggak daftar, bahkan jangan pernah diikuti teman-teman karena gue dulu nggak tahu kan ya cara daftarnya kapan dan gimana. Terus gue beli di Twitter gitu, ada orang yang jual, ada yang jual gitu kan. Terus gue coba DM, yaudah harganya segini, yaudah berapa ini 5K doang katanya. Ya udah deh 5K kayaknya gue bisa deh gitu. Habis gitu gue baru beli sepatunya malamnya. Besoknya lari gue malam beli sepatu, gue nyari sepatu buat gue besok apa ya. Ya udah masuk, ya udah gue finish. Cuman itu 5 kilo aja menurut gue salah satu 5 kilo yang cukup berat. Hancur lah gitu. Abis itu kaki gue penyok-penyok lah, ada blister dan lain-lain. Pasti kan lu juga nggak lari serius, pasti jalan ada yang panggil kakek lu terus pasti. Iya bercandain, gue bercandain aja gitu. Terus fun banget, tapi itu fun banget sih menurut gue kayak pertamanya gue race ya, langsung seru banget 5K di Bandung gitu kan. Gue lagi di Bandung juga posisinya dan gue ikut. Nah setelah dari situ tuh gue sadar bahwa di TikToknya, ini gak apa-apa gue sebut ya, gue TikToknya Pocari Sweat tuh posting video-video gue lagi ngelawak sambil lari gitu lah. Terus kayak kakek gue lawakin apa segala macam. Dan akhirnya itu dia, mungkin dari situ ada yang notice. Dan akhirnya gue coba ditawarin program maraton di Tokyo. Gue bilang gila kali maraton kok gue baru sekali aja nih 5K gitu kan, 5K. Terus dari situ tawaran, manajer gue yang bilang masuk. Terus katanya ya tahu, gue lupa deh hari ini atau langsung apa malamnya, katanya ada mau meeting. Terus ya udah gue coba meeting. Gue gak ngerti apa yang mereka omongin karena gue gak ngerti maraton gitu. Gue gak ngerti. Terus kayak, jadi gimana Kev, mau gak dari yang tadi jelasin? Ya mau. Gue bilang ya mau aja dulu. Terus akhirnya abis ya mau, dijabari lah si program latihannya. Dan anjay gila banget ternyata. Banyak banget yang harus gue lakukan gitu. Dari lari itu yang mungkin awalnya gue seminggu sekali aja belum tentu, ternyata hampir tiap hari gitu kan. Oh gini ya maraton ya. Tapi itu merupakan salah satu challenge buat gue gitu. Dan gue suka banget orangnya di challenge. Kalau ada hal-hal yang menurut gue kayak wah ini bikin hidup gue naik level, gue suka banget. Dan akhirnya gue ambil. Ya udah selama 5 bulan kalau gak salah. 5 bulan intens gue latihan.
naik ke 10K dulu. Gue coba ikut race di luar Pocari program. Gue coba iseng aja, gue ikut ke Bali. Gue akhirnya daftar bareng MS Glow di support juga. Abis itu naik lagi ke 21 karena gue gini pengen ngerasain step by step. Karena kalau di program di situ kemarin nggak ada. Jadi dari 0 ya langsung nanti 42, gue nggak mau kan. Akhirnya gue coba cari ke 10-nya, cari ke 21 baru habis itu ke 42 dan akhirnya hari H marathon ya gue lakuin. Gue denger sih yang tadi mungkin Bilal bilang kayak di 30 hit the wall gitu kan orang-orang karena glikogen udah habis. Faktanya adalah kalau nggak salah ya manusia itu normalnya dia cuma bisa simpan kalori sekitar 1.800 kalori kalau dia maraton. Kalau elit 2.000 kalau nggak salah. Elit bisa sampai 2.000 dan maraton itu butuh kurang lebih 3.000 sampai 3.000 lebih kalori yang harus kita keluarkan gitu. Dan hit the wall itu terjadi saat glikogen atau karbohidrat dan lain-lainnya sudah habis kan, makanya kita bawa gel dan lain-lain. Gue tuh orang yang kayak orangnya parnoan banget, kayak gila ini maraton udah WMM gitu, orang-orang atlet semua, gue ngeliat atlet di mana-mana, terus ini gue finish nggak ya dan treatment gue ke diri gue sendiri adalah gue makan lebih banyak daripada yang dianjurkan, dari gel, dari carbo loadingnya. During gue maraton, gue makan apa aja yang dikasih di pinggir jalan. Jadi kalau di maraton kan seperti itu ya, kayak ada yang bawa gel, ada yang bawa pisang, gue ambil semua. Tapi kan di Tokyo juga ada kayak sampai dikasih makanan-makanan Jepang kayak itu, sushi. Gue ambilin semua karena gue takut, kayak kepikiran gue, wah gue bukan pelari. Kalau gue hit the wall, gue kram habis nih. Malu gue sama brand gitu kan, kayak gimana nih ya. Jadi akhirnya di keadaan 30 meter yang tadi mungkin Bilal bilang harusnya orang-orang udah kehabisan energi, gue kekenyangan posisinya. Gue kekenyangan sumpah. Gue kekenyangan itu di situ. Gue kerasa banget kayak wah ini perut gue udah penuh banget lagi. Gimana ya? Karena tadi saking gue takutnya awalnya. Yang turun adalah pacing. Jadi kecepatan lari gue udah pasti turun, tapi akhirnya gue nggak ngalamin kram sama sekali. Mental gue nggak ngejatuhin diri gue sendiri, karena kan biasanya orang kayak gitu ya, katanya udah di 30 sampai 42 tuh sampai kayak ada yang nyaci maki diri sendirinya gitu, kayak ngapain gue ikut yang kayak gini segala macam, karena udah abis banget, stress levelnya udah tinggi banget, hormon stresnya udah paling tinggi di situ. Dan gue enggak gitu, kayak mana sih gitu. Gue ngevlog gue bikin video kayak 30, 32 gitu, karena menurut gue kayak fun-fun aja sih gitu, fun-fun aja. Mungkin karena pace gue juga gak terlalu kencang sebenarnya, bukan kayak orang-orang yang bener-bener ngejar waktu. Jadi akhirnya si Fahril itu kejar waktu ya. Beda. Kalau dia udah beda, dia kayaknya udah gak bisa ngobrol kalau di situ. Kalau gue masih fun-fun aja, dan akhirnya 42 gue lalui dengan happy aja sih. Gue dengan happy aja dan kenyang. 42 km kenyang gue. Baru denger gue cerita orang udah maraton gini. 42 km kenyang. Kenyang gue kayak 42 km. Tapi dari sana lu juga lebih mengenal diri sendiri ya? Kayak. Betul. Sebenarnya menurut gue ya, olahraga apalagi lari ini lebih ke yang gue dapat lebih besar itu adalah gue tahu diri gue sendiri. Gue tahu bagaimana cara melawan malas tadi. Gue tahu cara lebih produktif. Gue tahu cara bagi waktu, bangun paginya segala macam. Dan menurut gue hal yang paling bisa gue dapatkan, hal-hal baiknya adalah itu gitu. Di luar memang pencapaian finish dan medal ya. Menurut gue yang lebih besar itu tadi, karena di latihannya, karena menurut gue ya dan orang-orang juga pasti bilang kita di race itu ya itu happy-happynya kita di situ, karena perjuangannya itu sebelum larinya, latihannya, bangun paginya, makannya segala macam. Tapi kalau udah lu masuk start line, udah itu adalah tempat lu main-main di situ. Udah tinggal lu euforianya sikat aja. Itu benar-benar tempat playnya di situ. Tapi sebelumnya yang kita berjuang tuh gitu. Mungkin itu menurut gue keputusan yang berani ya. Tapi ada gak sih keputusan hidup lu di usia 20-an yang menurut tuh gila banget dan lu gak akan pernah sesali itu? Apa ya? Ya gue melawan arus aja mungkin. Gue dari lulus sekolah. Gue kan gak masuk kuliah di tempat yang gue mau gitu awalnya. Dari situ gue udah bilang kayak ke orang tua gue, mah kayaknya gue gak akan pernah kerja deh seumur hidup gue. Boleh gak gitu? Gue maksudnya gak akan pernah kerja bersama orang lain gitu. Tapi background pendidikan lu apa? Jurusannya apa? Gue lulus SMA dan sekarang masih kuliah. Oh masih kuliah? Masih kuliah, gue tinggal skripsi.
Gue tinggal skripsi. Gue telat setahun soalnya. Ya, gue telat setahun masuk. Jadi gue sekarang masih skripsi. BTW umur gue memang masih umur kuliah harusnya. Lu 23 ya? Ya baru 24 kemarin. Jadi memang telat setahun dan sekarang gue lagi tinggal nunggu skripsi. Nah tadi di situ momennya adalah gue bilang sama orang tua gue, kayaknya gue akan berbeda deh mah gitu. Boleh nggak kalau gue nggak harus kerja seperti yang apa mama bilang atau nggak harus ke kantor kayak gitu, boleh nggak sih gitu. Dan menurut gue saat gue berani mengambil keputusan itu adalah hal terbesar yang berani gue ambil karena apa ya, resikonya juga besar karena gue menghabiskan kurang lebih 2-3 tahun untuk tidak dapat apa-apa, kasarnya seperti itu. Gue nggak dapat sekitar 2 tahun sebelumnya, sebelum Kev ini meledak, gue merasa kayak gue sekitar 1 tahun gue coba konten tanpa karyawan sama sekali, gue konten sendiri. 2 tahun gue udah coba ambil kreatif, tahun ketiga gue ambil videographer, dan sekarang mungkin tahun keempat udah banyak gitu. Nah tapi di 3 tahun itu ya keuangan gue ya cuman buat ngegaji karyawan gue, dan di situ apa ya, mimpi gue masih terlihat sangat jauh gitu. Di situ gue masih kayak melihat mimpi gue tuh terlalu jauh di sini, dan apakah ini keputusan yang tepat gitu. Gue masih bertanya-tanya. Dan ya untungnya gue tidak berhenti di situ. Ternyata di tahun keempat adalah tahun gue gitu. Menurut gue ya, menurut gue dan tim gue adalah tahun keempat adalah spikingnya tren. Which is last year ya? Ya betul. Disitulah baru kena gitu, orang tahu Kev gitu. Dan untungnya gue gak berhenti gitu. Di 1 hari sebelum gue viral, untungnya gue gak berhenti gitu di situ. Ya Itu dia. Poin menarik. Karena hampir setiap hari gue bilang sama diri gue apakah ini jalan yang tepat atau enggak gitu. Itu selalu ada. Sampai akhirnya ya tadi datanglah spiking, wah meledak. Oke, berarti bener sih kayaknya di sini gitu. Kalau gue ada tulis buku juga, di buku gue bilang biasanya malam yang paling gelap itu ketika menjelang fajar itu paling gelap tuh. Iya betul. Dan kayak lu bilang tadi, kayak mungkin di konten lu ke 99 banyak orang nyerah kan. Iya betul. Dia nggak tahu di 100-nya itu fajar, sunrise. Iya betul. Itu titik paling dia bersinar padahal. Itu ya itu keputusan gila sih menurut gua. Resiko gede, gaji karyawan lagi. Iya. Di umur 20-an udah gaji karyawan. Iya. Itu gila sih. Kev, obrolin pertemanan lah. Ini yang paling sering ditanyain sama teman-teman 20-an di Suara Berkelas. Gimana fase pertemanan lo? Mungkin ada sisi konfliknya, ada sisi kayak ups and down-nya. Dan gimana lo bisa keep circle yang positif? Dan siapa orang yang paling berpengaruh di proses lo merintis dan ngebantu lo mengubah cara pandang lo terhadap dunia ini? Ada nggak? Oke. Kalau pertemanan, tadi balik lagi gue udah cerita bahwa gue orangnya suka banget berteman. Gue pengen menebar teman di mana-mana lah gitu. Dari teman SMA, SMP, circle yang suka kopi, yang suka lari, yang suka makanan, gue ada gitu. Tapi itu balik lagi, mereka tuh punya tugas dan porsinya masing-masing buat gue. Jadi saat gue butuh lari ya gue pasti dengan teman-teman yang lari kan. Tapi kalau gue lagi bercanda ya teman-teman gue yang cuma bisa bercanda doang. Contohnya? Emang ada temen yang bercanda gitu? Ada, teman-teman SMP gue itu orang-orang yang sampai hari ini gue keep kalau gue lagi capek abis kerja ke rumah dong 3-4 orang, dan itu salah satu band gue, itu salah satu orang terbaik lah di hidup gue karena mereka datang gak akan pernah serius dari A sampai Z, obrolannya nggak ada yang bener. Tapi kalau kita sudut pandangnya mungkin banyak quotes ya, hindari teman-teman yang membawa kalian yang cuma bercanda aja. Menurut gue enggak, karena mereka tuh punya porsinya masing-masing. Saat lu bijak, lu bisa memilih itu, dan mereka akan membawa hal-hal yang positif yang lu butuhkan aja gitu. Saat gue lagi capek ya gue telepon mereka yang cuma bisa bercanda doang. Menurut gue kayak ya ini gitu. Tapi kalau gue lagi mau kerja gue cari teman-teman gue yang punya mindset sama sama gue gitu. Dan gue kalau mau lagi bener-bener ambis mau lari, gue cari teman-teman atlet doang gitu. Dan menurut gue kita harus pintar pilih-pilihnya gitu. Nggak harus ninggalin semuanya, nggak. Wah, mindset lu keren banget sih. Masih 24 tahun loh. Maksudnya karena ada orang yang kayak baper banget ngomongin, wah gue ada temen nih toxic, temen gue gak mau berkembang kayak gue gitu. Padahal ada fase dimana gue mikir, gue ada temen juga dari SMP sampai sekarang, itu mereka kalau
kayak nongkrong sama gue itu gak ada kepentingan apa-apa. Iya, Datang, ketawa, Bercanda doang ya. bahas masa lalu yang kocak-kocak gitu. Bener gitu kan ya. Tidak ada kepentingan. Iya. Tapi itu positif menurut Iya. gue. Jangan dibawa kaku banget kayak harus teman yang wise, harus teman yang ambis banget Iya ya. bener. Dan lu tadi malah punya apa ya? Punya kolam tersendiri untuk wah ini teman gue yang ini, teman gue yang ini. Yes, Sehingga kita nggak kesepian dan nggak stres. Bener. Ketika satu teman lain yang hilang gitu. Iya betul. Itu key menarik ya. Tapi sosok yang bener-bener kayak nge-inspire lu dan membuat si Kev ini keep going dan melihat apa ya, bikin lu melihat dunia ini lebih menarik itu ada gak sih? Jujur kalau soal mindset gue belajar sendiri. Kalau mindset gue tiap hari bener-bener kayak mungkin hampir semua postingan gue soal mindset gitu. Karena gue suka banget gitu kan ya. Dan itu yang membuat gue mungkin bisa menjadi leader lah sekarang di tim gue, di company gue dan lain-lain. Dan tapi kalau spesifik ada beberapa orang yang gue kalau lihat dia kayak luar biasa sih ini orang, pantas dia sukses gitu. Salah satunya Mas Gilang Juragan 99. Gue kenal dia 1 tahun dan menurut gue dia salah satu orang yang menurut gue gak masuk akal soal kerja gitu. Dan gue selalu melihat sampai kayak gue malu kalau gue mau bilang capek gitu Di depan dia? Iya karena gila banget nih orang meeting sehari bisa 5 kali, abis gitu pindah lagi ke kota mana dengan ya udah biasa aja. Terus oke, gue nggak bisa lebih buruk dari dia. Makanya sekarang gue selalu bareng sama dia di kegiatan lari di MSO. Dan gue kenapa mau selalu ada bersama dia ya karena itu menurut gue etos kerjanya luar biasa banget. Dan itu kalau misalkan mindset mungkin kita bisa cari di mana-mana. Iya. Tapi kalau contoh realnya kita harus cari orang mentornya gitu. Dan Mas Gilang salah satu orang yang menurut gue kayak wah gila banget soal kerja. Dan itu memotivasi gue jauh banget selama 1 tahun gue kenal sama dia. Dan itu juga masuk kategori temen lu tadi yang harus ada temen yang ambis nih supaya lu juga termotivasi untuk betul banget nggak males-malesan dan punya goals ya itu. Jadi dia nggak pernah kayak jadi hari-harinya yaudah kita bikin ini, yaudah kita buat ini, yaudah ayo maraton ya maraton ayo gitu. Jadi nggak pernah ada yang kayak nggak pernah diobrolin dulu ya kayak diayoin semua ya. Dan itu penting banget buat gue. Nggak tahu ya, gue juga kalau ketemu orang-orang yang keren juga mindsetnya sama kayak Mas Gilang tadi. Kayak ada ide nih, eksekusi aksi gitu loh. Betul. Mungkin kita ngelihat bahwa kita nggak ada modal gitu segala macam. Tapi mereka dari sisi walaupun nggak ngelihat dari sisi modalnya, yang penting ada aksinya. Itu sisi positif banyak orang-orang yang menurut gue tuh udah kategori sukses. Iya betul. Terlepas dari story seorang Lukman yang atau Kev ini, lu nggak bisa menampik bahwa lu sekarang udah fame gitu. Mungkin kalau lu keluar nih ada aja yang kenal Kev segala macam. Justru itu menurut gue ujian ya. Bukan sekedar sisi positifnya, wah enak terkenal ya, banyak privilege dan segala macam. Gimana lu menghadapi spotlight effect gitu kayak, apa lu udah ready atau ada fase di mana kayak nggak enak gini terus ya? Kalau gue suka orangnya, jadi gue nggak merasa itu adalah sebuah gangguan buat diri gue. Nggak melihat itu ujian ya? Oh enggak sih, fun aja bahwa dari awal gue sekolah gitu, gue selalu ingin menjadi orang yang punya attention gitu. Jadi kayaknya gue udah mempersiapkan itu dari gue bikin band, gue manggung masih zaman sekolah, gue manggung di SMA lain dan gue suka gitu. Dapat perhatian lebih itu gue suka dan mungkin sekarang saat itu datang gitu. Ya udah, menurut gue ini yang gue mau. Jadi gue biasa aja sih, fun aja. Gue pernah mempermasalahkan itu sama sekali. Intinya lu kayak dari tadi nge-simplify hidup ini gitu, nggak bikin ribet ya? Enggak, jangan sih. Kayak ada orang kayak terlalu serius, terlalu dibikin bener. ribet, terlalu kayak baperan gitu. Tapi kayak lu semua jawaban lu kayak, wah ini orang disimpelin aja gitu. Tapi itu sisi positif menurut gua. Iya betul, itu banget sih. Dan menurut gue itu juga pelajaran yang gue bawa gitu. Dan itu mungkin dulu enggak. Gue salah satu orang yang banyak mengeluh dulu. Gue rasa 5 tahun yang lalu. Pas lu bilang, gue malah ingat Kev itu. Ada ya. Sedikit ya. itu masuk loh ke karakter gue yang asli. Mungkin gue kaget tadi pas gue itu. Gitu ya. Jadi ya itu, balik lagi gue rasa itu adalah salah satu achievement yang udah gue dapat sekarang. Jadi jangan sampai itu memang hilang lagi, karena dulu gue salah satu orang yang bener-bener kayak malas. Gue banyak ngeluh dulu. Gue
baru lulus sekolah tuh kayaknya gue kalau ketemu sama orang tuh gue ngomongin keluhan diri gue. Wah itu tuh. Iya kan, terus kayak dari sini, Menarik tuh. dari situ gue mikir kayak ngapain juga ya gitu. Dan coba dirubah, gue belajar ya sekarang merubah semuanya menjadi hal yang lebih simpel menurut gue. Karena gini, masalah itu saat kita hadapi dengan dua muka, yang mungkin yang satu akan fokus tadi kepada problem, kitanya capek, kitanya ngeluh segala macam, tapi yang satu lagi disimplify, masalahnya tetap sama kok gitu. Gak ada yang berubah gitu. Dan menurut gue bahkan ya tadi kalau kita menghadapinya dengan hal yang buruk gitu, kitanya ngeluh, kitanya nggak face it, itu akan lebih buruk lagi gitu. Kan orang dimana dilihatnya saat dia diberi masalah ya gimana cara dia menyikapinya gitu, bukan saat seberapa besar masalahnya gitu. Menurut gue kayak gitu aja sih. Jadi kita bikin simple aja. Bikin simple. Make aja. it simple. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Bunga_PTRLSTR. Kak Kev, gimana sih cara kita ngemelein jati diri kita yang udah hilang? Karena aku merasa punya krisis identitas di usiaku yang 22 tahun. Krisis identitas. Sedangkan lu tadi bangun beberapa karakter dan lu merasa bahwa orang kenal lu sebagai Kev kali ya. Itu nyambung gak? Tidak, orang nggak semua kenal sebagai Lukman. Mungkin kalau lu di jalan, Lukman. Tapi kalau Kev langsung dilihat itu. Gimana ya? Gue nggak tahu mau menanggapinya kayak gimana, dan gue juga kan kita nggak tahu juga problem krisis identitas yang Bunga alami seperti apa kan. Kalau gue krisis identitasnya ya memang karena apa ya? Karena pekerjaan gue, terus halnya juga positif buat gue. Tapi mungkin yang dikeluhkan Bunga belum tentu positif gitu, makanya dia bentuk Q&A-nya seperti keluhan ya. Gimana sih gue udah krisis identitas dan lain-lain. Kalau pengalaman gue menikmati juga karena itu semuanya by set gue juga gitu. Identitas baru berupa karakter yang gue bawa adalah produk by pekerjaan gue. Jadi gue nggak pernah masalah mau gue dipanggil siapa karena memang itu adalah karakter yang pengen gue bawa di situ. Dan itu menjadi pembeda. Jadi kayak tadi saat Bilal bilang kalau di jalan ada yang Kev, udah biasa. Kalau ada yang Lukman, gue udah tahu pasti itu teman lama. Oh, oke. Kalau nggak orang terdekat gue ya teman lama. Karena jarang banget orang panggil Lukman gitu. Pasti Kev, Kak Kev atau apa segala macam. Dan Mayor Teddy gitu. Kadang masih ada juga, masih ada juga. Kalau gue kan lari nih. Gue kalau lari masuk ke pemukiman TNI, manggil gue Mayor Teddy. Oh gitu? Ya kalau mereka kayaknya tahu gue aja waktu zaman gue Mayor Teddy gitu kan. Iya. Terus ya gitu, tadi kalau misalkan ada orang panggil Lukman, udah pasti nih orang terdekat gue gitu. Kalau gue sih sebenarnya nggak pernah menanggapi itu sebagai masalah sama sekali, bahkan seru lah gitu. Gue punya identitas banyak gini kayak lucu malahan gitu. Dan tidak mengganggu apapun. Menurut gue cuman yang di apa ya? Kalau gue sebatas nama. Kalau lagi di real life itu menurut gue mereka panggil gue ya sebatas apa yang mereka tahu dari gue. Jadi ya itu menurut gue sebatas nama aja gitu. Tapi tetap sih ada mungkin sudut pandang yang berubah. Sudut pandang terhadap gue. Kalau gue beli apa-apa di minimarket atau di supermarket, orang lihat gue ketawa dulu baru ngobrol. Gitu, sudut pandang yang dibawa. Jadi mungkin krisis identitasnya ya berupa tadi, selain dari nama, karakternya udah masuk di gue buat orang lain. Jadi seandainya gue mau berperan serius di hal apapun, orang gak bisa. Tapi itu menurut gue salah satu hal positifnya adalah gue gak pernah dianggap serius. Jadi seandainya gue mau marah, orang udah ketawa dulu kayak, apa sih ini pasti bercanda nih gitu. Tapi itu menurut gue menjadi hidup gue semakin fun gitu. Jadi kayak yaudah dah gue nikmatin, kayaknya Allah udah ngasih ini biar gue kalau ada apa-apa, ini mah orang bercanda gitu. Karena beneran orang kalau ketemu gue di luar dimanapun ketawa dulu baru nanya. Jadi jarang kayak Kev serius, nggak ada, kayak ketawa dulu cewek-cewek. Udah ketawa tuh 5 orang. Baru Kak Kev ya iya gitu. Terus kayak apa sih udah ketawa-tawa mulu katanya. Jadi kayak ya udahlah, berarti gue menghibur gitu. Muka gue udah komedi banget buat mereka gitu. Jadi gak ada yang di jalan itu kayak karakter di video lu yang gak ada. Ada, malah kayak gitu. Nah, salah satunya gini ya, yang lucu adalah ini membantu gue saat di keadaan-keadaan, contoh nih, gue menghadiri suatu tempat gitu. Waktu kemarin ada acara yang mendatangkan Nicola Saputra, Mbak Najwa dan lain-lain. Gue kan diundang sebenarnya, gue bukan pembicara di situ, tapi gue sebagai KOL yang datang aja gitu.
karena konten gue setiap ada kakef harus teriak si cewek-ceweknya, otomatis orang tuh pengen mencoba. Saat ada gue tuh kayak coba kayak kakef, jadi dia biar kayak di konten gitu, gue kayak biar mengikuti tempatnya dia sebagai cewek-cewek yang ada di konten gue. Dan gue masuk ke satu hall yang besar banget di UPI kalau nggak salah, gue diteriakin satu kayak oh my god, kenapa ke gue terus kayak acaranya sampai berhenti 1-2 menit si MC-nya karena ada apa terus gue lewat malah di pinggir banget gitu, kakek udah rame banget, akhirnya kamera udah sekalian kali ya dia shoot gue gitu, makin teriak lagi. Dan kayak sebenarnya itu bukan karena orang ngefans sama gue atau fame-nya terlalu besar, tapi menurut gue karena karakter si Kakef ini tuh karakter yang memang gue bawa secara fiksi diidolakan oleh wanita gitu. Jadi orang-orang di real life ingin mencoba gitu, kayak saat ada gue ya kadang teriak-teriak apa, gue lagi naik mobil aja di Bandung diteriakin kakep gila ganteng banget. Mobil kebuka kali. Iya, mobil kebuka terus kayak kakep gila terus kayak udah biasa. Dan gue menikmati itu karena ya ini konten yang gue bawa juga jadi fun juga ternyata di real life kalau memang itu ada gitu. Tapi lu tanggapan lu gimana pas kaki lu makin gini ya, makin kadang kalau memang mereka lagi udah buka HP gue gituin. Oh gitu ya. Iya, gue kayak gue kasih love gitu kayak ya gitu. Kesel gak? Lu lihat langsung ya. Kesel. Gue kasih gitu. Tapi kalau mereka cuma tipis-tipis ya gue senyumin aja, halo gitu aja. Jadi gue sering banget disapa karena memang di konten gue disapa gitu selalu kalau gue datang kakef gitu diteriakin, dia juga disapa. Jadi di real life ya seperti itu mereka. Dan gue fine banget, senang banget sih. Ya itu ya intinya gue dari tadi ngeliat nih orang ambil sisi positifnya gitu. Iya. Itu yang bikin hidup lu tuh less stress mungkin ya. Less lonely. Dan itu menurut gue apa ya, bisa dipetik ke teman-teman di sini ya. Mungkin ada yang film yang gue lupa film apa yang di mana kalau dibikin terlalu serius juga makin berbahaya gitu. Jadi bikin hidup ini tuh simple. Itu apalagi film-film Jepang ya. Gue lupa film Jepang yang si kakek itu tinggal sendiri gitu. Tahu gak sih? Yang kakek tinggal sendiri terus dia bilang kondo ashita wa ashita gitu. Dia bilang hari ini. Oh iya. Hiduplah sebagaimana lu mau hidup hari ini gitu. Oke. Pertanyaan kedua dari nya_1629_. Halo Kak Kev, aku baru lulus sekolah nih. Aku penasaran gimana hidup setelah fase-fase sekolah dan masuk kuliah. Katanya berat. Bisa kasih gambaran gak ya atau sekedar motivasi untuk aku biar lebih semangat gitu. Apa ya? Gue kalau balik lagi ke baru lulus SMA, hal yang paling gue tidak pernah sesali adalah gue memilih pilihan-pilihan yang cukup berat daripada pilihan yang ringan. Kalau misalkan ada 2 atau bahkan lebih, gue cari yang paling sulit. Karena gue sadari adalah fase-fase kalian golden age abis SMA tuh kalian bener-bener lagi free banget, nggak ada tanggungan. Kalau salah nggak apa-apa, bangun laginya juga nggak masalah. Dan yang ketiga, tenaga kalian bener-bener masih kuat banget. Jadi kalau ada pilihan-pilihan yang besar, yang berat, yang nggak masuk akal, menurut gue itu adalah pilihan yang tepat. Karena dari situ kalian akan lebih banyak belajar daripada pilihan-pilihan yang ringan kayak gitu, dan akan terbiasa sama hal-hal besar di kemudian hari dan siap pastinya gitu. Simpel banget, ini kayak kakak kelas gitu ya. Gitu aja. Kayak kakak kelas disuruh maju ke depan kelas gitu. Kasih motivasi kakak kelas. Terus habis gitu pindah ke kelas sebelah. Tapi maksudnya gitu, lu dulu jadi ketua OSIS atau gimana sih? Enggak, gue ketua band. Jadi konten gue yang gue nawarin eskul band itu beneran. Oh gitu, itu beneran. Iya, gue kakak-kakak yang kayak nawarin. Oke, yang mau ikut eskul band boleh didaftar ya namanya. Nanti DM gue. Apalagi itu yang cantik, kamu mau ikut nggak? Nah itu dulu kayak tai banget kayak gitu. Tapi ada yang dapat adik kelas gitu. Pacar gue yang sekarang adalah orang yang karena gue nawarin eskul band. Pacar gue yang sekarang gitu. Makanya itu real. Kalau ditanya nih, kalau ntar pacar gue ditanya pasti bener jawabannya kayak gitu. Karena gue itu adik kelas tapi? Adik kelas 1 tahun. Gitu sih. Gokil sih gue. Tapi kayak semua gitu deh kakak kelas. Kayaknya gitu. yang punya peran, apakah dia ketua OSIS, ketua band, betul, ketua pemuda atau apapun lah. Dalam konteks sekolah itu dia bakal memanfaatin momen untuk keren itu loh. Betul, iya pasti kan? pasti sih. Apalagi adik-adik kelas kan pas, wah nih kakak kelas nih keren nih. Iya. Jadi mereka jadi kayak apa ya, batu loncatan untuk status itu loh di sekolah. Iya betul. Ya, dan gue juga kayak gitu. Sama ya? Pengen itu kayak pengen nawarin eskul juga gak? Gue OSIS waktu itu kayak apapun tuh ingin terlihat keren gitu loh. Iya pasti. Terlihat bijak gitu ya. Tapi kalau ketua OSIS lebih ke jaga image ya? Jaga image. Kalau gue lebih ke pengen kelihatan berandal.
Oh. Karena ketua band. Oke, Jadi kayak oke. musik banget gitu. Jadi kayak agak-agak berandal gitu. Tapi banyak yang suka pengennya Iya. kayak gitu. Jadi kayak ke sekolah bawa gitar atau Oh, kita iya. jamming-jamming di kantin kayak gitu. Kayak Dilan ya, Dilan. Kayak gitu Dilan, ya, kayak iya. Dilan banget kayak wah tai banget lah dulu, tai banget. Oh, iya. Lucu banget sih emang. Tapi menariknya akhirnya berapa tahun sama pacar sekarang? Berapa ya berarti? 8 lah. Kurang lebih 8 tahun. Gokil. Setia ya. gue 11 malah ya. Gue 11 tahun. Oh iya 11 tahun. Supportive partner itu yang mahal ya. Betul. Itu dia. Karena dia yang bener-bener tahu kita dari nolnya lah gitu. Pertanyaan ketiga dari Faradila. Halo Kak, aku baru mulai konten nih. Tapi gara-gara lihat konten Kak Kev, aku punya semangat baru untuk bisa konsisten. Ada tips and trick nggak ya kalau kita masih ragu untuk bisa monetisasi dari konten? Maksudnya dia Iya. mungkin mindsetnya kayak susah banget lah monetize gitu ya. Gue juga dulu mulai konten juga ragu. Apakah ini sebuah pekerjaan? Apakah ini memang akan menghasilkan? Apakah ini akan bertahan lama? Itu tuh selalu ada. Dan pelajaran yang gue ambil setelah itu adalah money itu akan selalu ngikut di mana ada quality, ada productivity, dan kalau bisa, kalau konten kreator ya jangan dulu benar-benar fokus sama uang, karena menurut gue itu akan merubah semuanya dari sudut pandang, cara kita bekerja dan lain-lain. Jadi gue bahkan sampai hari ini yang gue pikirkan adalah konten besok apa ya yang akan meledak, yang akan lucu apa ya, yang bisa gue bawa apa ya. Jadi kenapa gue benar-benar gue membagi si bisnis dengan konten gue. Jadi maksudnya kalau ada endorse gue bahkan gue udah nggak mikirin sama sekali. Gue bener-bener misahin itu gitu. Di company gue bener-bener kalau bisa nanti kalau udah deal aja atau udah jadi brief baru kasih ke gue. Karena kalau udah tahu udah malas. Nanti kerjanya udah berubah gitu. Gue bener-bener fokus di mana space di otak gue cuma boleh mikirin hal kreatif aja. Karena menurut gue uang bener-bener jujur bisa merubah itu buat gue. Jadi gue dari awal memang fokus terhadap apa outputnya, sekreatif apa, selucu apa, dan kualitinya sebagus apa. Setelah itu brand pasti ngikut. Brand atau uang pasti ngikut. Yes. Dan monetisasi akan juga datang gitu. Menurut gue kayak gitu simple banget. Karena apa ya, ya kalau lu famous, kalau lu bagus, siapa sih yang gak mau bayar lu gitu aja sih. Simple banget kalau soal uang malah menurut gue. Gue gak mikirin sampai hari ini gitu. Tapi masuk terus dan itu Alhamdulillah. magnetnya kan, kayak Iya, betul. kualitas konten lu dan lu ngetik pakai kamera juga itu Iya. bikin brand wah ya udah gue mau dia. Gue baru punya uang kalau nggak salah seharga kamera gue beliin semuanya. Karena menurut gue itu kendaraan gue nggak ada lagi. Gue nggak mau pakai uangnya buat aneh-aneh, buat udah gue beliin dulu aja, yang penting gue beli, gue punya dah. Dan sampai sekarang gearnya cuma itu doang. Gue nggak nambah lagi. Serius Karena berapa tahun tuh? Setahun 2 tahun enggak udah 3 tahun dong. dengan jalan sama. Dengan gear yang sama karena gini. Ada hal baru lagi di sini. Gue adalah konten creator komedi yang visualnya tidak disimpan di priority nomor 1. Oke. Jadi seandainya memang gue switch ke handphone, beberapa video gue masih fun-fun aja gitu. Menurut gue. Tapi kalau secara fundamental gue memang mappingnya tetap quality juga masuk di situ. Tapi untuk bener-bener proper gue pernah sekali ya. Gue ada di project yang menurut gue ini terlalu bagus buat gue malah gak lucu. Orang-orang udah ngeliat kayak komersil banget ya, bisnis banget ya gitu. Kok jadi nggak dapet ya gitu. Dan akhirnya ya udah tetap gue bahkan ya mic gue nggak pakai, gue yang gede-gede pakai aja biar kelihatan begini konten. Ada sense itu. Oh gitu. Bahkan gue bisa, maksudnya gue bisa pakai. Maksudnya sekarang gue sewa hal-hal yang bener film banget, gue bisa banget. Cuman yang masalah gue tetap nggak mau menghilangkan sisi konten kreatornya di sini. Karena apa coba, orang saat melihat sesuatu yang diberikan ringan, mereka akan lebih notice dan kayak gini gak sih? Kita dari awal ngelihat gue udah bawa brand besar gitu di detik 1 sampai 5, udah malas orang. Tapi kalau yang simple orang kayak nggak sengaja video apa, kita malah atensinya malah ke situ kan. Kita malah memberi perhatian lebih sama hal-hal yang simple yang sekali tag. Makanya video gue semuanya satu sudut pandang, nggak dipotong-potong banyaknya kayak gitu kan. Kecuali video-video kemarin yang sama Manda, gue kolaborasi ke Jepang dan lain, karena memang kebutuhan kontennya dibikin agak-agak film gitu, drama film. Walaupun tetap gue kasih itu sebagai konten kreator gitu, kayak mic-nya mic konten kreator yang gede gitu kan ya. Dan apa ya?
ya tadi gue tetap mempertahankan gimana originalitas juga organiknya konten kreator berjalan gitu. Kayak ya udah satu kali sudut pandang POV take di situ aja, nggak gue kasih background, nggak gue kasih apa. Dan itu menurut gue ada nggak tau ya, buat gue secara psikologi gue sendiri, karena gue belajarnya gini, gue menonton video dari 10 video, mana yang gue tonton sampai habis, yang gue itu yang gue coba bikin gitu. Dan salah satunya adalah video-video yang menurut gue sebenarnya amburadul, nggak di set harus ada musiknya, sound efeknya apa. Malah yang kayak gitu yang gue tonton kenapa ya gitu. Contoh rekaman CCTV diduga curanmor apa, gue malah nonton sampai habis. Karena apa ya, menurut gue amatir gitu. Nah gue mencoba, walaupun gue udah pakai kamera, walaupun gue berupa karakter dan gue konten creator, sisi itunya masih gue masukin gitu. Karena juga tanpa skrip kan lo bilang? Nggak ada skrip sama sekali, makanya mungkin konten-konten gue terlihat terlalu kayak acak-acakan. Tapi itu yang gue pertahankan malah gitu. Itu, gue tadi sebenarnya mau nanya kayak, apa sih yang bikin lu tetap relevan? Karena bagi teman-teman yang nonton di sini, yang bertahan di industri kreatif, itu relevansi, kreator yang punya relevansi dan authenticity ya. Dan lu udah jelasin itu tadi, kayak ternyata what keeps you relevance itu autentisitas lu, dan lu tetap low points, kayak lu nggak mau semakin lu besar, lu nggak mau update gear yang semakin keren kayak film-film itu. Lu tetap, mungkin mau, cuman kayak untuk hal-hal daily ini kayaknya enggak deh. Dan itu menurut gua tuh bikin lu semakin dekat sama audience. Iya betul. Iya kan, kayak ya semakin bikin audience juga, sebenarnya gue juga bisa nih bikin konten kayak KKF gitu ya. Itu yang menurut gue tuh yang bikin lu relevan. Iya benar-benar. Dan ya, gue di Dutify juga gitu, kayak gue bilang ke teman-teman yang join Dutify atau orang kreatif tuh kayak bikin konten itu yang orang di luar sana itu mereka merasa dekat dan mereka juga relate gitu. Betul. Relatability itu yang tinggi. Iya, itu penting banget. Apalagi kalau kelas yang ngeselin itu kayak makin relate ya, orang mau nge-share terus ya. Iya benar itu dia. Mungkin dari gua terakhir, best advice dari seorang Kak Kev. Boleh lu bilang apapun lah. Versi Kak Kev kali ya. Jadi menurut gue ini ada best advice lu ada dari gue. Saat lu takut untuk terjun, itu waktunya lu terjun. Gue Kev, goodbye. Gemeter lu. Merinding ya. Gemeter, merinding lah, goosebump. Merinding. What a good closing ya dari seorang Lukman. Thank you bro, thank you for coming di Suara Berkelas. Ini salah satu pembahasan yang menurut gue inspirational banget bagi teman-teman yang mungkin mau konten, mungkin mau berkembang di industri kreatif. Thank you, gue mau lihat lu semakin berkembang. Amin. Sampai jumpa. Kembali men, yes. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Thank you.